pembelajaran dan sekolah jarak jauh secara online alias daring di masa pandemi COVID-19 dikeluhkan banyak emak-emak atau orang tua. Orang tua mengeluh belajar online di rumah ribet dan merepotkan. Selain itu, beberapa emak-emak merasa beban tugas kepada siswa tanpa memberikan bimbingan, sehingga orang tua merasa kewalahan dan dinilai kurang efektif karena tidak adanya pemahaman mendalam. Tak ayal, sistem pembelajaran daring ini banyak menuai protes dari kalangan orang tua, terutama ibu-ibu. Salah satu aksi protes ini diabadikan dalam video yang diunggah akun YouTube Sunda Galuh Pakuan. Apunten ibu, abi mah bade iya ka guru nu sanes nu sakola entong kana HP gitu, abi mah hoyongna kana kertas bae ditulis gitu terus difotokopi. Dengan lugu namun tanpa ragu, sang ibu menyampaikan keluhannya menggunakan bahasa Sunda yang bermakna ketidakberdayaan orang tua golongan tak mampu. Alih-alih pembelajaran melalui media daring, ia lebih mengharapkan pembelajaran melalui media cetak, yakni berbentuk fotokopian materi sekolah agar bisa dibaca dengan mudah oleh orang tua saat mengajari anaknya. Di sisi lain, model pembelajaran daring ini dinilai negatif karena telah mendorong kasus kekerasan. Rendahnya pengetahuan akan strategi pengasuhan dinilai sebagai faktor eksternal yang bertanggung jawab atas munculnya tindak kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak perempuan kandungnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD di Tangerang, 26 Agustus 2020 kemarin. LH tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 6 tahun akibat perasaan jengkel karena sang anak tidak mampu menguasai pembelajaran daring. Ini terjadi karena minimnya kemampuan dalam melakukan pendampingan anak belajar di rumah. LH tidak segan untuk memberikan hukuman fisik yang berakibat fatal kepada anaknya. Yeay, terima kasih pemirsa. Masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita masih harus membersamai anak-anak kita dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh alias sekolah daring. Ada banyak ya ceritanya ya, ibu-ibunya bisa stres, anaknya juga ada yang stres. Masih terhubung bersama kami ada Ibu Devi, ada Mbak Vika dan juga Ustazah Azahra. Ibu Devi boleh dong ceritain pengalamannya dalam membersamai sekolah daring ini gitu. Apa tipsnya supaya tidak darah tinggi gitu ya ketika membersamai anak-anak sekolah daring? Biar nggak dating kalau buat anaknya sendiri. Misalkan kalau sebelum belajar, kakak di sana mending jajan dulu. Nah, gitu dulu. Misalkan jadi kan biar dia moodnya juga baik mungkin kali gitu ya. Terus kalau buat ke akunya apa ya? Ya sambil bercanda aja gitu. Ibu Devi, kalau ada tugas yang susah, cara menyampaikan Ibu Devi ataupun anak Ibu terhadap pihak sekolah seperti apa, Bu? Kalau aku langsung bilang aja, kalau misalkan kebetulan si gurunya deket nih rumahnya, jadi kakak mending main yuk ke rumah ibu gitu, mending gitu aja, mending main ke rumah ibu. Baik, jadi karena kebetulan rumahnya dekat dengan ibu gurunya, jadi bisa bertanya. Nah, Mbak Vika, kalau Mbak Vika gimana nih sebagai ibu dan juga praktisi parenting gitu, apa sih tipsnya supaya sekolah daring ini kita tidak darah tinggi gitu? Kalau Ibu Devi tadi kan kebetulan rumahnya dekat dengan ibu gurunya, kalau Mbak Vika seperti apa? Kalau saya pribadi, balik lagi ke kesiapan diri saya. Ini sebenarnya situasi saya ini sangat padat setiap hari karena saya lagi handle special needs. Jadi anak saya yang kedua itu masih pakai sonde atau selang NGT. Jadi ketika pagi itu saya harus membersamai kakaknya dulu PJJ. Pertama-tama saya sangat keteteran, tapi lama-lama kesini daripada kakaknya nggak ada waktu sama saya karena 90% mengurus anak yang kedua yang masih dalam pemantauan kejang 24 jam. Jadi kakaknya saya libatkan aja masuk ke dalam. Yuk kita belajar sama Dede, yuk. Sekarang lagi jamnya PJJ, itu handphonenya saya kasih ke atas. Dia udah bisa baca soal sendiri, kerjain sendiri, edit sendiri, dan posting sendiri. Jadi kita bikin tim sama anak, kerja sama anak. Terus saya tadi menyambung ke penjelasan Ustazah. Setuju banget Ustazah. Jadi sebelum kita meminta anak belajar, kita tunjukin dulu, oh orang tuaku itu gemar belajar. Jadi kita nggak cuma nyuruh-nyuruh, Kak belajar,
Jadi ketika saya kan sudah memasuki tahap sekolah formal gitu ya, anak sudah memasuki tahap sekolah formal sebelum dari preschool, dia sudah mulai serius belajarnya, tentu kita akan sering memintanya untuk belajar. Tapi apa yang akan dia nilai ketika orang tuanya meminta dia untuk belajar, sedangkan orang tuanya sendiri tidak mencerminkan sikap yang sama. Orang tua, terutama ibu, harus menjadi teladan dulu bagi anaknya. Walk the talk. Jadi apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Begitu juga sharing sama untuk keseharian ibadah. Ketika dia membiasakan dirinya untuk sholat itu, ya dari kita dulu berdua. Ketika azan, kita langsung sholat berjamaah. Ya. Tapi saya nggak minta, Kak, sholat, tapi sayanya di mana gitu, enggak. Kak, sholat bareng mama yuk. Gitu. Teh, sholat bareng mama yuk, bareng papa. Jadi dia tahu, oh orang tua saya seperti ini. Oh orang tua saya memang senang membaca. Oh orang tua saya memang suka belajar, gemar belajar. Kita ke Ustazah Az-Zahra. Ustazah, miris sekali ya kita mendengar banyak pemberitaan macam-macam efek sekolah daring ini, bahkan sampai ada anak yang harus menutup usia dikarenakan kekhilafan ibunya gitu. Ibunya emosi melakukan tindak kekerasan sampai anaknya harus menutup usia. Ustazah, sebagai orang tua muslim, apa sih yang bisa dilakukan supaya kita bisa terhindar dari yang namanya perilaku yang dipengaruhi syaiton gitu ya? Karena kalau misalnya kita menempatkan diri sebagai orang tua, ada rasa penolakan juga gitu kalau dibilang kurang iman lah atau dan sebagainya. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan pendidikan sesuai dengan syariah dan juga sesuai dengan kebijakan yang berlaku? Buat orang-orang yang beriman gitu, akan mengetahui bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan sebenar-benarnya penjagaan. Nah, dengan keimanan ini pun bisa menjadi benteng bagi orang tua muslim untuk terhindar dari godaan setan seperti video yang viral sampai nauzubillah sampai menyakiti anaknya, bahkan sampai sang anak kehilangan nyawa. Tentunya bagi seorang yang beriman tidak akan pernah melakukan ini gitu, karena tahu orang beriman kalau konsekuensinya adalah menaati semua aturan Allah gitu. Dengan menyakiti anak aja itu sama saja menyia-nyiakan amanah Allah gitu kan. Jadi pasti mereka tidak akan berani gitu kalau orang tua yang memiliki keimanan yang tebal. Yang kedua, ikhlas. Ini paling penting. Kenapa tingkat emosi itu tinggi gitu, tingkat kesabaran rendah? Karena kurangnya rasa ikhlas di dalam diri orang tua gitu. Nah sekarang terlebih di masa pandemi ini, kuatin ikhlasnya gitu. Semakin tinggi rasa ikhlasnya, maka akan bisa semakin sabar, semakin bisa menekan emosi begitu. Dan juga dengan ikhlas setan itu tidak bisa mengganggu, seperti di surat Al-Ahzab ayat 39 sampai ayat 40 ya. Jadi intinya bahwa ketika iblis diusir dari muka bumi ini, iblis meminta kepada Allah agar dapat menyesatkan manusia. Kata setan, kecuali orang-orang yang muklis atau yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas pun bisa terbentengi dirinya dari sifat emosional yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, jadilah orang tua yang pembelajar. Ini penting gitu kan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, keteladanan itu dalam mendidik sangat penting. Kenapa? Karena kita aja yang dewasa, kalau ada orang nyuruh-nyuruh kita, tapi yang menyuruh itu tidak melakukan yang disuruhnya gitu, pasti kan ada rasa kesel, ada rasa nggak enak. Begitu juga bagi jiwa anak gitu, yang memang lebih senang dengan keteladanan, melihat orang tuanya. Orang tua saya rajin belajar, orang tua saya orang tua yang pembelajar. Tanpa disuruh, nanti anak pun akan mengikuti apa yang dicontohkan orang tuanya tersebut, seperti itu. Nah, yang paling terakhir, doa. Doa adalah bagian penting dalam mendidik anak. Sampai Allah setarakan
doa seorang ibu kepada anaknya sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Ingat bahwa mulut orang tua itu keramat ya. Jadi emosi apapun seorang orang tua, kesel-kesel apapun, ucapkanlah yang baik-baik saja. Kenapa? Karena itu akan menjadi doa untuk anaknya kelak. Kan kita nggak mau karena kesel, nggak sengaja keceplosan doa buruk. Kan kalau dikabulkan sama Allah, orang tua sendiri kan yang akan sedih nantinya gitu. Dan ujung-ujungnya menyesal. Seperti itu Mbak Dita. Baik, terima kasih Ibu Devi, Mbak Vika, Ustazah Az-Zahra. Wow, banyak sekali pencerahannya ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan juga diberikan kemampuan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai anak-anak kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi yang namanya sekolah daring ini bagaimana kita menghadapinya sebagai orang tua, itu adalah kuncinya ya. Jadi selalu berpegang kepada ajaran agama Islam untuk yang beragama Muslim dan juga berpegang kepada ilmu-ilmu teori-teori parenting gitu ya, selalu update gitu, jangan mau tertutup, harus selalu terbuka menerima informasi, update terus cara pengasuhan yang benar sesuai zaman begitu ya, sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita dengan baik. Semangat Siang Indonesia masih akan kembali pemirsa, kita akan kembali dengan bagaimana tips ya supaya ibu-ibu ini nggak darah tinggi selama masa pandemi. Saya jeda berikut ya, tetaplah bersama kami.